الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق Mulai bikin suasana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak-bapak jemaah untuk jemaah gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu kami mohon kepada Ketua MUI yang sama didampingi oleh Bapak Ustadz Khalid Supriyatna, dan juga sampaikan amanah salam dari Ketua MUI Baranang Jambi. Saat ini beliau sedang berada di Semarang, jadi mohon maaf tidak bisa hadir pada subuh beliau ini. Kepada Ustadz Khalid Supriyatna, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kemudahan hati, dengan ketulusan hati untuk senantiasa memuja dan memuji Zat Yang Maha Suci. Terima kasih ya Allah, kami pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dengan keluarga besar kaum muslim. Mudah-mudahan kami diberikan kepada pagi hari berkah buat kami semua. Salawat dari salam semoga senantiasa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Kami orang tua kita Haji Sanusi, alhamdulillah beliau selalu sehat selalu, karena inisiasi beliau 12 tahun yang lalu ke belakang kita ada di sini. Dan juga dari selamat hari alhamdulillah supaya beliau sehat terus. Teman-teman kita, saudara saya yang dari NU, alhamdulillah Haji Toh hadir dan semuanya, dan juga kawan-kawan semua ketua DKM. Alhamdulillah kami dari HMI Komite Indonesia ingin menyampaikan satu hal perihal tentang amanah yang diberikan kepada kita semua, karena di dalam surah At-Taubah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-shalah wa atu zakat wa lam yashhadu fa dan musola dapat 75 juta. Syaratnya adalah ID masjid, ID musola, ID masjid taklim. Dan ID masjid itu dapat 36 juta per 2 tahun sekali. Sekarang ini ada duit tapi kita nggak bisa ngambil. Caranya gimana? Ya tadi kita bikin legalitas tadi. Jadi ini adalah pesan saya, karena besok kita mau Ramadan, kita menghadapi hari baik, bulan baik. Yuk kita semua yang ada di sini, saya secara pribadi ataupun secara organisasi mohon maaf atas keliruan kami yang selama ini, pelayanan kami yang belum maksimal. Tolong dibuka pintu sebesar-besarnya. Tapi bila banyak teman-teman atau sahabat-sahabat para ketua DKM yang ingin konsultasi kepada kami tentang legalitas, insya Allah
kami membantu dengan ikhlas. Itu aja dari Keuangan Dewan Masjid Indonesia Harjamukti tahun 2024 ini berkaitan dengan kesepakatan kita sebelumnya, yaitu dalam musyawarah antara Ketua DMI, MUI, dan beberapa sebagian besar Ketua BKM waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu untuk disepakati bahwa di dalam menunjang acara subuh gabungan ini, kami atas nama DMI mengadakan iuran semacam iuran, kemudian kita balikkan lagi kepada tuan rumah atau masjid-masjid yang ketempatan. Lalu saja Bapak-Bapak yang disampaikan bahwa per tanggal 1 Januari 2024 dari 25 masjid yang masuk iurannya adalah 18 masjid. Februari dari 25 masjid yang masuk iurannya adalah 17 masjid. April juga demikian, 2004 maksud saya. Bulan Mei dari 25 masjid juga yang masuk 18 masjid, ditambah beberapa tambahan dari Madura. Juni sama infak dari 25 masjid yang masuk 18 masjid. Kemudian di bulan Juli ada tambahan dari Madura dan Ketua MUI. Agustus September sama dari 25 masjid yang aktif, 18 masjid yang memberikan supportnya. Oktober, November sama dari 25 masjid yang memberikan supportnya adalah 18 masjid. Kemudian ditambah sumbangan dari Ketua MUI dan Bapak Lurah. Dan terakhir Desember sama dari 25 masjid yang aktif yang menyumbangkan supportnya, yaitu 8 masjid. Total dalam 1 tahun, 1 Januari sampai 30 Desember, total pemasukan sebesar Rp18.450.000. Kemudian kita alokasikan setiap kegiatan subuh gabungan. DMI mempunyai kewajiban untuk mensupport tiap-tiap kegiatan sebesar Rp1.500.000, dan total dalam setahun sampai akhir Desember telah kami salurkan setiap kegiatan, baik itu subuh gabungan dan ada beberapa acara, misalnya acara Muharram dan Maulid Nabi dan seterusnya. Total pengeluaran sebesar Rp17.500.000, sehingga saldo per Desember 2024 sebesar Rp1.450.000. Kemudian memasuki bulan Januari kemarin, pemasukan sebesar Rp400.000, namun di bulan Januari kegiatan sulit terpaksa diliburkan karena ada sesuatu hal, masjid yang ditemui. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. لقد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وذريته إلى حضرة خير من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الصالحين والآمنين والمصنفين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين
sayyidina Imam Nawawi wa tabi'allahu al-Fatihah. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya taati orang tua kami, orang tua kita semua, Bapak Haji Sanusi, Allah kita dihayati. Sama-sama kita hormati guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Selamat Ma'aruf. Mudah senantiasa guru kita, orang tua kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena nanti kehabisan waktunya untuk mengabsen. Intinya para asatidz guru-guru kita ini, kalau kita belajar fikih nanti akan menemukan bab tayamum. Di bab tayamum itu salah satu yang membatalkan tayamum adalah idza wujidal ma'u batalat tayamum. Kalau air telah ditemukan maka batallah tayamum. Para ustadz ini diumpamakan seperti air yang menyirami tanah dan pohon yang gersam, maka saya tausiahnya jangan lama-lama bakal Jadi guru-guru kita doakan mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid atau pengusaha yang saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak RT-nya, Bapak RW-nya beserta jajarannya yang saya hormati, dan hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tanpa terkecuali. Salam hormat dan salam ta'zim. Ada tukang kopi lewat. Saya sebetulnya pagi ini harusnya jadwal di Cibubur Indah 3 setiap subuh pertama. Dipaksa sama PKM 3 kali. Saya pertama kalau sudah komitmen nggak bisa. Kedua, ngobrol santai pada asar di sini nggak bisa. Ketiga, Pak Haji Harun bilang bukan cuma saya minta beberapa jamaah dan pengurus masjid yang lain. Baru saya hubungin DKM Al-Ikhlas Cibubur Indah 3 berkomunikasi, akhirnya saya diundur jadi pekan keempat karena besok pekan yang keduanya saya di Al-Huda di Masjid PPD. Jadi keliling wilayah sini-sini setiap subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan agak muter sedikit karena ada pesanan dari beliau dari orang tua kita. Tadi juga para ketua sudah menyampaikan. Yang saya hormati juga Ustaz Haji Kabul Budiono MPD selaku ketua PUI Harja Mukti dan Ustaz Haji Cacak Soebuddin Ustaz selaku ketua DMI Harja Mukti dan para wakilnya yang mudah-mudahan senantiasa ditambahkan keikhlasan dan kesabaran. Amin. Semua nih abang Isan ini. Hadirin kaum muslimin wal mukminin a'azzani wa a'azzakumullah. Tadi disinggung berkali-kali mengenai tentang subuh. Ya, subuh. Lama di sini udah ada. Kalau kita pernah baca kitab Sirrul Asrar, karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebelum saya kepada kitab ini. Gimana tuh urusannya? Sholat subuh itu perumpamaan kita ngecas jasmani dan rohani. Jadi kalau orang yang sholat subuh sama dengan ngecas jasmani dan rohani. Makanya sebelum sholat subuh, ketika kita bangunnya sebelum subuh, doanya itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah segala pujilah milik Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami. Dari baca doa itu ketahuan bahwa orang yang banyak tidur tandanya kepengen mati. Karena sayang banyak doa itu nggak tahu artinya masalahnya. Makanya tidur itu disebut dengan syibhul maut, separuhnya mati. Orang yang banyak tidur tandanya kepengen mati. Baca doa itu sebelum subuh, kalau bangunnya sebelum subuh.
Tapi kalau bangunnya 12 sampai jam 7, jam 8 doanya beda. Apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi. Musibah pertama ketika bangun subuh ternyata terlewat, maka siap-siap akan menerima musibah-musibah berikutnya dalam satu hari itu. Maka disunahkan oleh Nabi ketika kita berdoa di pagi hari, Allahumma bika asbahna, ya Allah, karena mula aku sampai di pagi hari, wa bika amsayna, dan karena mula aku akan sampai di sore hari nanti, wa bika nahya wa bika namut, dan karena mula aku hidup dan aku mati. Jadi kita berpasrah diri kepada Allah dari waktu subuh. Maka kalau dari waktu subuhnya lewat, ini bahaya buat kita. Ya, apa tadi? Jasmani rohani. Yang kedua, zuhur 4 rakaat. Zuhur itu kata saya Abdul Qadir Jailani dari penjuru 4, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau orang yang rajin sholat zuhurnya, maka dia akan menentukan arah dan tujuan, cita-cita, harapan serta niatnya, mudah Allah ijabah. Syaratnya tepat waktu ketika zuhur. Yang ketiga, ketika asar 4 rakaat. Asar itu gambaran 2 tangan, 2 kaki. Maka orang yang sering ninggalin sholat asar, rata-rata penyakitnya ada di tangan dan di kaki. Yang ketiga, sholat maghrib itu tiga lubang. 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Sumber sihir itu datang. Maka orang tua dulu karena belum tahu dalil ngomong ke kita kalau waktu maghrib itu ya tutup pintu, nanti jin masuk. Nah, kita temukan ternyata di dalam kitab Nasaihul Ibad, ternyata jin yang datang waktu maghrib itu nama jinnya Ummu Sibyan. Bentuknya Ummu Sibyan itu seperti cicak, rambutnya panjang, nempelnya di tembok, yang sering digoda anak kecil dan ibu yang sedang hamil. Makanya kita tutup pintu. Jadi itu bukan budaya, itu Nabi yang menyampaikan. Sholat Isya 4 rakaat. Apa kaitannya dengan 4 rakaat? 2 mata, 2 telinga. Ini yang menentukan hidup kita sukses. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah telah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah jadikan telinga sebagai alat untuk mendengar, mata sebagai alat untuk melihat, dan hati sebagai alat untuk merasa. Kalau yang 3 panca indera ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dipastikan kita sukses. Karena otak ini terisi dengan ilmu karena mata melihat, telinga mendengar yang disampaikan guru. Lalu hati merasakan nyesek apa enggak, cocok apa enggak, hati merasakan masuk ke sini. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mata kita maksiat, telinga kita maksiat, karena akan membuat ilmu yang ada di akal kita terkontaminasi dengan kemaksiatan. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhdi 'anil ma'as. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan pernah masuk kepada orang yang bermaksiat. Itu. Maka sholat 5 waktu yang kemarin di bulan Rajab kita dirikan, yang di bulan Rajab kita rayakan karena diturunkannya berita itu di bulan Rajab. Kita kan sering doa tuh di bulan Rajab. Sekarang masuk bulan Sya'ban tanggal 3. Nabi itu nangis kalau sudah masuk bulan Sya'ban. Doa kita terus di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasilna qasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Aminin dong. Telat, Pak. Amin. Ini serius amat, Pak. Ya, jadi kita doa waktu itu di bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, Nabi makin merenung, harap, cemas, senangnya apa? Doanya diijabah sudah melalui bulan Rajab. Cemasnya apa? Boleh jadi Ahad ini kita terakhir, nanti besok Senin diumumin di sini nama saya wafat, nggak sampai di bulan suci Ramadan. Maka kalimat barokah itu adanya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pas Ramadan hilang kalimat barokahnya. Kenapa? Karena sudah otomatis barokah, gak usah diminta pun barokah. Maka kalau kita ada persiapan dari bulan Rajab terus dari bulan Sya'ban, apakah bisa kita mengikuti puasa di bulan suci Ramadan? Bisa, cuma ada karena istrinya puasa ikut puasa.
Karena tetangganya ikut sholat subuh, ikut sholat subuh. Karena tetangganya ikut jamaah subuh gabungan, ikut jamaah subuh gabungan. Itu bukan kualitas iman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasul itu berangkat dari diri sendiri. Maka sholat subuh disebutnya dua kata. Satu disebut dengan sholat fajar, satu disebut dengan sholat subuh. Fajar itu artinya apa? Bisikan hidayah yang langsung ke dalam dada, ke dalam hati sanubari. Bukan fisikal, bukan. Kalau fisikal itu fajar, sedangkan kalau sholat fajar itu ke dalam hati. Sedangkan subuh itu lebih menunjukkan makna pagi. Nah, kalau anak-anak santri misalkan bertanya itu kata sobah itu artinya adalah pagi. Tatanan kehidupan itu bergantung kepada pagi. Kalau paginya bagus, bagus. Tapi kalau paginya nggak bagus, ya enggak. Maka nggak ada satupun dari zaman dulu sampai akhir kiamat nanti orang sukses bangunnya siang itu nggak ada. Orang sukses dunia akhirat itu bangunnya selalu pagi. Ya, maka dari itu kita sholat subuh gabungan terus kita lakukan dari masjid ke masjid, musola ke musola untuk mengokohkan. Salah satunya adalah yang di bulan Rajab perintah tentang sholat. Sholat 5 waktu wajib dikerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tepat waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Ini jangan sampai kayak gini. Subuh kesiangan, zuhur kelupaan, asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Jangan sampai. Dan ternyata sholat yang paling sulit itu adalah sholat subuh, justru untuk membedakan mana mukmin yang sejati, mana kebalikan dari mukmin disebut dengan munafik. Mudah sebetulnya. Maka untuk jadi seorang dai yang ustaz dan ustazah itu gak gampang. Kalau ini misalkan saya sedang berbicara gak sesuai dengan apa yang saya ada pada diri saya, ngebatin Pak, ngebatin itu. Tapi kalau sudah sesuai, oh iya sholat subuhnya si fulan rajin, pantas dia tausiah. Cek ke rumahnya, kira-kira dia suka ngimamin gak di masjid yang di depan rumahnya, di dekat rumahnya, suka ngajak enggak, seperti apa, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana di komunitas kerjanya, bagaimana di komunitas pergaulannya. Itu pengaruh Pak. Kalau hanya sekedar pidato, ceramah itu gampang, anak kuliah bisa semua. Tapi adakah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan? Untuk mengendalikan itu semuanya, satu-satunya jalan perbaiki sholat. Yuk, tengok. Sholat itu mengajarkan kita tentang akhlak. Sholat subuh nih. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala al-masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala tajlis, jangan duduk illa sholat rakaatain, kecuali sholat 2 rakaat." Kenapa kita datang ke masjid? Karena dipanggil oleh Allah. Muadzin menyampaikan, "Hayya 'alas shalah." Kita dipanggil. Saya dipanggil sama beliau sama Pak Haji. Saya datang, saya jaga adab dong. Allah manggil kita datang ke masjid, jaga adab, duduk, jangan ngobrolin dunia di dalam masjid, terus duduk, kita sholat dulu 2 rakaat. Kalau itu yang kita lakukan, jaga adab, akhlak kita meningkat. Tahu kan, auratnya laki-laki itu dari busur sampai lutut, tapi nggak pernah kita temukan orang di dalam masjid sholat pakai kaos dalam sama celana oblong yang jauh penting tutup aurat, enggak. Karena nanti bakal ditanya, kok kepada Allah kamu pakainya celana dalam, kok ngadep RT rapi pakai batik. Allah cemburu, maka kita jaga adab. Ternyata perbaikin adab dan akhlak itu cuma bisa lewat jalan sholat. Allah zatnya tidak bisa kita lihat, akan tetapi rasa kita adanya Allah itu ada. Itulah namanya ihsan. Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak merasakan melihat Allah, yakinkan diri kita bahwa Allah melihat kita. Maka kalau itu sudah terjadi pada diri kita, setiap melihat saudara-saudara kita akan mengatakan begini, seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Beliau menyebut begini, "Idza laqita ahadan minan nas." Kalau kamu berjumpa dengan seseorang di antara manusia,
wa ra'aital fadla lahu 'alaika, dan kamu melihat satu doang kelebihan yang ada pada orang yang kamu pandang itu, maka cepat katakan asa an takuna khairum minni, wah saya tahu pasti dia lebih baik daripada saya. Enggak ada sempat kita tuh mencari keburukan orang. Zaman sekarang baru hijrah sebulan, belum juga setahun, baca Al-Quran masih belepotan, udah bisa koreksi orang, bahkan sudah bisa berijtihad sekarang. Padahal syarat ijtihad itu berat. Itu fenomena sekarang saat ini kita. Maka sekarang ini kita adanya duduk di majlis-majlis ilmu, dari musola ke musola, masjid ke masjid, di majlis-majlis ilmu para asatidz kita hadir di sana. Tujuannya untuk menuntut ilmu, tujuannya apa? Untuk bisa ibadah dengan sempurna. Beliau tadi menyampaikan ke saya, tolong sampaikan ke jamaah, mana nih anak mudanya? Ini semester 2 sekarang. Udah berlomba-lomba, ya, saya berlomba-lomba sekarang PDB sekolah-sekolah, kita carinya yang favorit. Kalau ditanya sama guru-gurunya, kamu pengen punya anak yang pinter atau bukti nyatanya yang dipilih itu mencari yang pinter. Padahal kalau pengen pinter itu gampang, kata Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim. Beliau menyampaikan apa? Dawim ala darsin la tufarriquhu al-ilmu bidarsin qoma wartafa'a. Dawamkeun ngadares ulah rek pipisahan, ari ilmu dideres kege ngarti sorangan. Paham? Yang gak paham sih terjemahnya nih. Kalau pengen punya anak pinter tuh cuma itu tugasnya. Yang penting anak mau baca, jangan malas baca, pinter. Tapi kalau pengen punya anak solih, solihah, nggak ada turunan. Kadang orang tuanya ustaz, ustazah, anaknya belum tentu jadi ustaz. Kadang orang tuanya maaf, ya mungkin sholat juga kayak sholat Daud lah, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, bisa kayak gitu. Dilalanya punya anak yang solih. Maka untuk menentukan doa kita supaya diijabah, anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, ikhtiarnya cuma 3. Yang pertama, hati-hati, wasyarabuhu haramun. Jangan sampai yang kita minum, yang kita makan masuk ke dalam perut kita dan anak kita sesuatu yang haram. Walibasuhu haramun. Pakaian yang dipakai sekarang ini, kemana-mana kita pergi ternyata dibelikan dari uang yang haram. Atau mungkin punya tetangga, punya teman, gosok pakai juga nggak izin kepada saudara kita, haram. Wabudi bikin beda dengan bil haram, ternyata perangkat hidup pun haram, rumahnya haram, hasil korupsi, mobilnya haram, motornya haram, padahal rajin ke masjid, ke majelis taklim, maka mustahil Allah ijabah doa itu. Seperangkat itu semuanya adalah menentukan apakah doa kita diijabah oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Maka diawali dari makanan dan minuman, cari yang halal-halal, yang baik-baik. Kalau tiap pagi makannya sederhana sama istri, alhamdulillah. Pak, cuma sederhana pagi ini, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Emang ada apa mah? Ya sederhana aja Pak, cuma ada rendang, ada ayam. Sederhananya orang harus bukti ini ya. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW sama Aisyah itu selalu, Sayyidah Aisyah itu selalu kalau pagi itu setelah subuh itu duduk mengenai tentang muzakarah, hari ini ada yang dimakan enggak, hari ini bisa masak atau enggak, coba kita. Maka yang menentukan rezeki di pagi hari itu seperti itu. Setelah sholat subuh berjamaah, ketemu sama istri sama anak-anak, bangunkan mereka. Syukur-syukur kita pulang mereka sudah bangun juga, sudah dalam kondisi siap dan sudah selesai, bahkan sedang tadarus. Wajibkan sekarang pada diri kita, apalagi para guru-guru, para ustadz, udah pokoknya setelah subuh jangan ngapa-ngapain, sana lapor dulu ke Allah. Jadikan contoh dan teladan buat anak dan istri. Karena ketika wafat mati kita, maka anak istri kita bakal cerita kepada umat, dulu abi saya, orang tua saya kalau habis subuh itu baca Al-Quran setiap hari itu 1 juz, bakal cerita. Dan itu nanti berjalan waktu, nanti Allah yang akan membuka itu semuanya. Maka kalau kita sudah beramal saleh, sudah lagi tidak ingin dilihat oleh orang lain, asalkan anak istri melihat dan tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya, udah senang Pak. Makanya untuk menjadikan anak kita saleh dan salihah itu ikhtiar yang pertama. Ketika anak itu dilahirkan, wa yusamma, diberikan nama yang bagus, gitu kan? Sekarang kan kalian ngasih nama. Lahir Januari, Februari, Maret, Martin, April, Apriliani, Desember, Desi, November, Novi, boleh. Orang Sunda gampang lagi, ada Cecep, Otok, juga Asep, wah terserah. Orang Jawa juga sama, sesuai dengan nama pasaran. Ya, pasarannya hari-harinya hari Senin, pasarannya Ponimin. Kalau hari Jumat Ponima, kalau Wagimin. Gabungin nama emas sama bapaknya Muhammad Nur, ibunya Laila, lahirlah anak perempuan Nur Laila.
Bapaknya Abdul Abbas, ibunya Kokom, namanya perempuan Baskom bisa. Oh, Ustaz, nama anak saya dari Al-Quran apa namanya Tony? Emang apa Tony? Syaitonin Rojim. Pengaruh gitu Pak. Maka sebandel apapun anak kita, supaya mau sholat subuh, supaya mau sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, jangan sekali-kali menyebut dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Panggil anak soleh sini, anak cantik, walaupun gedek Pak. Panggil anak soleh karena ucapan orang tuanya, ayahnya dan ibunya adalah doa pertama. Ketika menyampaikan nama kepada si anak, itulah yang disebutkan. Yang kedua, akikoh. Akikoh itu adalah akad, memotong. Ya, bersifatnya disebut dengan akikoh. Sifat yang buruknya yang dipotong itu adalah ukuk. Apa itu? Durhaka. Ukuk, akikoh, akad, asal kata dari akad. Maka ikhtiar kita pertama itu, yuk akikohkan anak kita. Saya belum ngomong Ustaz, cukup kita tanya. Ustaz cukup tanya. Mohon maaf, abang ngerokok nggak? Ngerokok berapa sehari? 30.000. Kok bisa? Abang ngerokok sehari bisa, sementara akikoh anak nggak bisa. Ini muhasabah. Harus sampai ke sana. Sementara kita mementingkan diri kita, anak nggak ngerokok, istri nggak ngerokok, tetangga nggak ngerokok, kita ngerokok sendirian. Sementara untuk kepentingan pengennya punya anak yang soleh dan solihah, kok ternyata tidak berikhtiar dari pertama, dari awalnya. Kan kita kan ketika dikelilikan, ya Nabi salam alaika, dipotongkan rambut. Itu kan sebetulnya kan itu ibadah yang disebut dengan simbol. Rambut itu adalah mahkota. Ketika si anak ini sukses nanti dewasa, seolah ayahnya ngomong ini, nah kamu sekarang udah sukses, pangkatmu tinggi, kedudukanmu terhormat. Dulu kehormatanmu sudah pernah ayah potong, jangan sombong kan? Ayah pernah contohin kamu akikoh, dipotongkan untuk niat kamu. Ya, bisa ketika Allah mainnya apa? Akikoh terhadap untuk bulan itu untuk anaknya, maka sekarang kamu sudah diajarkan sama ayah ketika punya rezeki seperti ayah itu, kamu berbagi sama tetangga, sama saudara kamu. Itu ibadah simbolis itu. Ketika dikelilingi itu, maka si ustaz ini ketika duduk seperti ketika bayi itu lewat, ya potong rambut, taruh rambutnya, doa Allahumma ij'alhu barran taqiyyan rasyidan aliman sahiran syakiran wa ambithu fil Islam nabasan hasanah. Allahumma, ya Allah, ambithu fil Islam, tumbuhkanlah dia dalam Islam. Allahumma ij'alhu barran, ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa taqiyan, anak yang bertakwa, wa rasyidan, anak yang cerdas, wa aliman, anak yang alim, wa syakirun, anak yang pandai bersyukur, wa sabirun, anak yang sabar, wa abidsu fil Islam nabatan hasanah, dan tumbuhkanlah dia dalam badan Islam tumbuh dengan baik. Amin. Dicium keningnya. Kalau keliling bapak-bapak doanya apa kira-kira? Pak, jangan sampai nggak doa, minimalnya yang mulut gerakin aja udah, doa. Sholawat. Ya Nabi salam alaika, itu minta doa itu, orang tuanya lagi minta doa dari kita semuanya supaya anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Maka sekali lagi saya kembali ke awal bahwa untuk menjadikan anak kita yang saleh dan salihah itu nggak ada turunan, nggak bisa turunan. Kalau memang turunan, putranya Nabi Nuh itu solih, tapi buktinya enggak. Maka jangan terlalu pede kita orang yang bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran, dipanggil ustaz, dipanggil ajudan. Enggak bangga, karena belum tentu anak sama seperti saya. Itu muhasabah. Tapi ayah anda semuanya yang mungkin sekarang kedudukannya bukan ustaz, jangan kecil hati, boleh jadi malah justru anak-anak ayah semuanya justru jadi ulama besar. Imam Ghazali, Imam Putra siapa? Tukang jahit. Ya, maka dari itu optimis kita di dalam menyampaikan doa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201 itu Rabbana atina fid dunya hasanah, aslinya itu rangkaian ibadah haji ditutup dengan doa itu sebetulnya. Maka di ibadah haji itu dibanyakin doa itu. Cuma ketika doa itu banyak ngeledek ke Allah, kita nggak sadar. Apa bukti ngeledek? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Kerja nggak pernah, bangun pagi nggak mau, nanya sama orang nggak mau, disuruh sekolah malas, ngeledek namanya sama Allah. Ketika kita doa meminta kebahagiaan di dunia, konsekuensinya kodok dan kodarnya itu dijalankan. Misalkan takdir itu apa? Takdir itu gini. Takdir itu gini. Ini cabai ini pedas. Ini namanya takdir. Saya makan cabai, saya kepedesan. Pak Haji nggak makan cabai, nggak kepedesan. Tapi takdir cabai tetap pedas, walaupun nasib kami berbeda. Itu namanya takdir dan nasib, bedanya di situ. Lalu apa bedanya kodok dan kodar? Kalau saya ingin menjadikan kodarullah, kayak sekarang saya setengah 8 saya tadi di Sawangan. Sekarang ini
Maka qadarullah-nya jangan langsung saya katakan saya pasti udah sampai sana. Enggak bisa, Allah punya kuasa. Maka yang penting qadar-nya saya jalankan, qadarullah sampai di sana sudah pasti kita dapatkan. Sekalipun tidak didapatkan qadarullah itu, maka kemuliaan itu jauh lebih baik di sisi Allah ketimbang dipuji oleh manusia. Apa itu? Perjalanan, ikutin takdir Allah. Maka ketika kita bangun pagi itu sebetulnya sudah siap dengan segala qada dan qadarnya Allah. Orang yang bangunnya siang enggak siap dia. Enggak siap. Maka ayo, Pak. Ya, istri kita ajak ibadah. Jangan sendiri yang ibadah. Anak kita juga ajak ibadah. Tapi ingat, ya, ketika kata Nabi SAW menyampaikan ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika berusia 7 tahun. Wa idza ashra sinin. Ketika usia 10 tahun belum juga mau salat, fadribu, pukulan dia. Darbun ghairu mudharrih, pukulan yang tanpa bekas. Bukan pukulan fisik, bukan pakai nyerek ini, bukan. Darbun ghairu mudharrih itu artinya dengan nasihat dan teladan. Apalagi zaman kita dulu, alhamdulillah ya, dulu kita di protes itu sama orang tua udah kabur, anak sekarang kita omeli, balik ngomel. Maka inilah jauh lebih berbahaya kondisi sekarang ini kalau ternyata orang tuanya, terutama ayahnya, nggak bisa jadi teladan di dalam rumah tangganya sendiri. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kedua fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Sholat nggak mau, silaturahim nggak mau, akur sama tetangga nggak mau, tegur sapa nggak mau. Yang ada merasa pintar sendiri, merasa alim sendiri, merasa kaya sendiri, merasa. Ngeledek doanya berarti ke Allah. Tidak sesuai menginginkan kebahagiaan di akhirat, ternyata tidak sesuai dengan hajatnya akhirat. Kalimat belakangnya waqina adzabannar. Ya Allah, pelihara kami dari siksa api neraka. Ini anar buat apa nih? Di awal minta kebahagiaan dunia, yang kedua minta kebahagiaan akhirat, kok dikaitkan dengan neraka? Itu pertanda kata ulama, neraka itu ada di dunia dan ada di akhirat. Gambarannya apa? Kalau kita punya masalah, kata Imam Ghazali kan gini, kalau andaikan kita disuruh ukur lautan dan dalamnya lautan dan dalamnya hati, pilih mau ukur yang mana? Kata muridnya, mendingan lautan, ada ukurannya, ada dasarnya. Kata Imam Ghazali, kenapa kamu enggak mengukur hati yang cuma satu jengkal dari dagu ini? Enggak tahu hati orang, enggak tahu pikiran orang. Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin tahu hati orang, cukup lihat wajahnya. Wajah orang yang jatuh cinta itu beda dengan orang yang punya banyak masalah. Cukup dari wajah. Maka di TK diajarkan tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum pada wajahmu itu adalah sedekah. Semakin kita banyak senyum, semakin kita ceria kepada sesama kita, sulit orang lain bakal suzon sama kita. Yang ada enak ya, jadi dia ya bahagia banget kayaknya. Coba setiap hari kita murung aja. Ini orang jalan kok kayak gitu amat ya, kayak ini bebannya banyak banget. Itu jadi doa. Orang yang tidak diminta doanya dan dia mendoakan itu mustajab di hati makanya. Ya, maka setiap orang ya kita senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar? Jangan sampai kita memiliki wajah yang kurang, yang mesem, yang benci, penuh dengan dendam kepada orang tua dan gak ada untungnya sama sekali. Gitu ya. Maka amalan-amalan sholat ini yang bisa merubah itu semuanya menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, kalau sholatnya baik, yang lainnya sholat. Yuk kita jaga khusyuk. Dengan saya tutup tausiah pagi ini. Yang pertama, ketika sholat ingin diterima oleh Allah SWT, jaga sebelum sholatnya. Pakaiannya dijaga, wudunya dijaga, syarat-syarat sholatnya yang 8 itu dijaga baik-baik. Masuk ke dalam sholat, rukun sholatnya dipahami yang 17, lalu yang membatalkan sholat pun dipahami. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, itu dipahami. Kita akan berhati-hati di sana. Lalu setelah itu bukan cuma dua ini aja orang khusyuk di luar sholat. Kalau ternyata ada orang yang sholat masih dilakukan maksiat, masih dilakukan mabuk, masih dilakukan mencuri, masih dilakukan ngomong kasar sama istri, masih dilakukan, cukup perbaiki sholat. Karena sholatnya yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik dan kemungkinan diterimanya lebih besar, tiga ini dia akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebelum sholat, di dalam sholat, di luar sholat, alias setelah sholat. Ya, ini yang disebut dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalimat itu pertengahan. Kalimat awalnya itu utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kalimat pertamanya itu utlu, asal kata dari tilawah. Baca dulu, telaah dulu, teliti dulu, baru paham, yuk lakukan. Maka segala sesuatu dalam ilmu pengetahuan itu gak boleh kita ngarang-ngarang. Pelajaran ngarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran agama gak ada
Ya, maka ayo kita belajar dari sholat, penuhi keinginan Allah, sehingga ketika kita ngeluh ke Allah, doa ke Allah, tidak ada alasan bagi Allah untuk mengijabah doa kita. Kenapa? Karena kita sering memenuhi Allah dengan cepat. Hayya 'alas shalah jam 12, sholat zuhur jam 2, sah. Tapi buat orang tidak ada rukhsah syar'iyyah, dia sholat memang menanti-nanti, itu yang disebut dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu bukan berarti meninggalkan sholat, dia sholat cuma entar-entaran. Makanya entar-entaran ini ketika jenazahnya itu diangkat, ketika mati berat. Di dalam hadis dikatakan, Imam Bukhari menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ketika mayat itu mau diangkat, ya, dari masjid ini mau ke kuburan, si mayat itu berkata, cuma saya kita nggak bisa mendengar. Kata Nabi, yang mendengar itu cuma yang lain, ilal insan, kecuali manusia. Hewan mendengar omongan si mayat, ya, pohon-pohon mendengar omongan si mayat. Apa yang diinginkan si mayat? Celakalah jasadku, kata dia. Wailani aina tadhhabu nabiha, kemana engkau akan membawa jasad saya ini? Makanya ketika diangkat jenazahnya berat sebetulnya karena ruhnya nahan, itu kata Nabi SAW. Bukan memang kalau bahasa kita aja, bahasa guru-guru kita, karena amal salehnya nggak diterima atau karena ahli maksiat jadi berat, sebetulnya ruhnya nahan, nggak mau, karena dia tahu bakal disiksa. Dari ketika proses sakaratul maut saja sudah ada gambaran bahwa ternyata begitu sakitnya sakaratul maut. Ya, orang-orang yang saleh kan cirinya husnul khotimah itu kan di sini, di jabahnya ini, jidatnya ini ada keringat kecil gitu ya, seolah merasa dirinya itu tidak pantas dia menghadap Allah karena ada malaikat rahmat datang ketika dia dalam sakaratul maut, ya, dan dia sudah menyampaikan bahwa Allah sudah mempersiapkan surga untukmu, langsung keluar keringat. Saya misalkan, Ustaz nanti dipanggil sama Pak Prabowo, udah gak bakal bisa tidur. Apalagi Allah yang manggil, a'la wa yu'la alaih, yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka langsung keluar. Bukan berobiosan tapi ya terus tersenyum, senang, gembira. Ya, itu harapan kita. Akhir hidup kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya sering-sering kalau habis sholat itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Terus seperti itu. Karena tidak ada jaminan peci ini akan menyelamatkan kita. Peci aja ada manajemennya, mau ceramah begini, mau sholat begini, mau gaprean begini, mau ngangon kambing begini. Tuh, itu tandanya peci tidak bisa dijadikan ukuran kesolihan seseorang. Sholat juga nggak bisa dijadikan ukuran kesolihan seseorang. Manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak akan pernah bisa ditipu. Ya, maka dari itu, ayo tingkatkan kualitas sholat kita, perbaiki. Ketika kita masuk ke dalam masjid, ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita masuk ke dalam masjid itu, yadhunnun, berprasangka, mulaqu rabbihim, saya akan berjumpa dengan Allah. Tadi Allah manggil saya sholat, saya datang. Tadi Pak Haji manggil saya datang. Saya berprasangka saya bakal ketemu Pak Haji. Tadi Allah manggil, saya datang ke masjid, saya yakin ketemu dengan Allah. Wa ilaihi raji'un. Dan hari itu adalah hari terakhir bagi saya. Raji'un, saya akan kembali kepada Allah. Maka subuh tadi anggaplah subuh yang terakhir, tidak ada waktu zuhur buat saya. Kalau perasaan itu ada, maka sholat itu akan dijadikan sholat yang terbaik sepanjang hidup kita. Inilah was-wasnya Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, karena khawatir gak masuk Ramadan. Nabi ikutin Ramadan 9 kali. Bulan Ramadan bulannya ke-9. Kita udah berapa tahun ngikutin Ramadan, masih begini-gini aja. Lalu pertanyaannya, butuh Ramadan berapa kali lagi sehingga Allah berikan hidayah kepada kita? Butuh berapa tahun lagi kita Ramadan? Hidup butuh berapa tahun lagi? Amalan Ramadan, subuh pada bangun semua, bangun ramai, sholat subuh, gitu ya. Zuhur jam 11 udah pada di masjid, walaupun niatnya jadi aset, gitu ya. Ramadan jam 11, asar juga sama, maghrib ditungguin, repot rebutan semuanya, maghrib ditungguin. Tapi berlalu Ramadan, maghrib itu ketika suara azan dikumandangkan, kalimatnya apa? Tahu-tahu udah maghrib ya, gak terasa, cepat amat. Kalimat itu seolah tidak suka datangnya maghrib. Datang waktu sholat isya ditungguin, bahkan di sini di Masjid Baitur Rahman banyak makhluk gaib sebelum isya. Sejadah itu pas Ramadan banyak sejadahnya jujur, tapi orangnya nggak ada. Udah pesen lapak gitu. Hebatnya Ramadan. Bisa nggak pribadi kita seperti Ramadan?
masuk ke dalam suatu komunitas ahli maksiat menjadi ahli ibadah sebab kita masuk ke dalam komunitas itu. Ramadan masuk di tengah-tengah kita semuanya, sekalipun orang itu ahli maksiat, Ramadan datang, bulan Ramadan datang, marhaban ya Ramadan, maka orang maksiat pun geser. Yang makan di warteg pun kelihatan cuma kakinya doang, mirip kayak jin. Ya, nah, ya pada geser semua maksiat tuh. Walaupun mungkin ada maksiat tapi ngumpet, itulah hebatnya Ramadan. Maka jadikan diri kita sekarang ketika melawan orang sudah tidak zamannya lagi mengeluarkan golok, enggak, tapi kita keluarkan akhlakul karimah dengan tutur kata yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Jangan merasa diri paling baik daripada orang lain, maka jadilah pribadi yang selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah. Dan ini saya silaturahim saja kepada guru-guru, kepada orang tua saya di sini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana bihamdika nasta'inu suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata dari lisan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan suling ya. Suling MUD MI di Kelurahan Harjamukti, dan alhamdulillah ini tawakupan ya. Ya 2025. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini suling DMI MUI Kelurahan Harjamukti unik ya. Setiap acara kegiatan suling disubsidi ya dari DMI MUI sebesar 1.500.000 ini untuk menunjang kegiatan masjid ketempatan. Gimana Pak Ustadz Cece ya, selaku Ketua DMI Kelurahan Harjamukti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pemirsa yang ingin yang selalu mensupport kegiatan kami di daerah khususnya wilayah Harjamukti. Kami mengadakan subuh keliling ini untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah supaya di dalam tubuh kita itu selalu sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Berkah. Pak Ustadz Mukti sehat, insyaallah mudah-mudahan berkah semua yang tergabung MUD Harjamukti ke depannya lebih sukses lagi. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini habis laporan. Nah, ini kita sama Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ustadz Haji Arun. Gimana Pak Haji tentang suling subuh di Harjamukti? Alhamdulillah, subuh Harjamukti semoga istiqomah, karena sesuatu yang baik itu kalau dikerjakan dan tidak diatur dengan baik maka akan dikalahkan sesuatu yang batil. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, istiqomah Pak Haji. Amin. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, amin. Terima kasih Ustaz Sarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. النبي صلوا